Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhayati SEMM. Saya dari Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Semarang. Di sini saya akan menyampaikan bagaimana nanti untuk peningkatan strategi usaha UMKM. Sebelumnya, saya tergabung di dalam tim Universitas Muhammadiyah Semarang, yaitu dalam program pengabdian masyarakat unggulan perguruan tinggi atau PPM UPT Unimus. Support dari Kemenristek Dikti pada tahun 2020-2022. Adapun dalam pengabdian masyarakat ini kami laksanakan dengan mitra, yaitu dari UMKM Gemah Ripah di Desa Kandang Mas, Dawe, Kudus. Nah, bagaimana nanti dari UMKM Gemah Ripah ini untuk bisa meningkatkan produksi dan juga untuk bisa meningkatkan usaha daripada UMKM tersebut. Kemudian, sebelum kita menginjak kepada strategi, kita harus tahu terlebih dahulu tentang pengertian dari UMKM itu sendiri. Kalau menurut keputusan Menteri Keuangan pada tahun 2003, itu yang dinamakan dengan UMKM itu adalah usaha produktif milik keluarga atau perorangan warga negara Indonesia, memiliki hasil penjualan paling banyak 100 juta rupiah per tahun, sedangkan usaha mikro dapat mengajukan kredit kepada bank paling banyak 50 juta. Sedangkan kalau pengertian UMKM menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995, usaha kecil adalah usaha yang produktif, yang berskala kecil, dan memenuhi kriteria kekayaan bersih paling banyak 200 juta rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan, tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan paling banyak 1 miliar per tahun, serta dapat menerima kredit dari bank maksimal di atas 50 juta sampai dengan 500 juta rupiah. Untuk permasalahan UMKM di sini, kalau saya melihat itu banyak sekali permasalahan yang timbul. Nah, permasalahan itu ada, kalau akan sampaikan itu ada dua, yaitu yang pertama yaitu permasalahan internal, dan yang keduanya adalah permasalahan UMKM yang secara eksternal. Sedangkan kalau permasalahan UMKM yang secara internal, itu pertama adalah rendahnya profesionalisme tenaga pengelola. Jelas di sini tenaga pengelola harus benar-benar mempunyai suatu kemauan untuk bisa berkembang UMKM itu. Tanpa ada suatu kemauan, saya kira untuk UMKM itu tidak akan bisa berkembang. Kemudian yang kedua yaitu keterbatasan permodalan dan kurangnya akses terhadap perbankan dan pasar. Nah, di sini memang permodalan itu sangat penting di dalam pengembangan UMKM. Karena apa? Dengan adanya permodalan, otomatis akan bisa menambah omset dan bisa mengembangkan bisnisnya di situ. Sedangkan untuk pemasaran, akses ke pemasar atau ke pasar, itu memang perlu, karena ujung tombak daripada UMKM untuk bisa lebih berkembang lagi dan bisa dikenal oleh khalayak umum itu adalah di pasar. Oke, kita bisa memproduksi, tapi kalau kita tidak bisa memasarkan, maka hal itu akan membuat kerugian bagi UMKM. Karena yang pertama adalah pasar pendidikan itu yang paling bagus, di mana itu nanti ada segmen pasar yang akan dituju. Mungkin dengan adanya segmen pasar yang rendah, yang sedang, ataupun yang tinggi. Kemudian selanjutnya yaitu kemampuan penguasaan teknologi yang masih kurang. Nah, di sini UMKM itu rata-rata
rata-rata masih memakai secara manual dan belum bisa menerapkan teknologi. Sedangkan saat ini kita bisa melihat semuanya yang digunakan adalah harus serba teknologi. Kenapa memakai serba teknologi? Satu, yaitu akan bisa membuat atau melihat hasil yang lebih bagus dibanding secara manual, dan tingkat produksi pun akan menjadi lebih tinggi. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengenai eksternal, permasalahan UMKM secara eksternal. Nah, secara eksternal di sini itu pengaruhnya yaitu pertama dengan adanya iklim usaha yang kurang menguntungkan bagi pengembangan usaha kecil. Nah, kalau kita melihat saat ini, kalau diproduksi dalam pengabdian masyarakat yang kami lakukan di sini adalah mengenai jamur, berarti kita bisa melihat dengan masa-masa pandemi seperti ini, berarti pengembangan usaha kecil untuk jamur sangat menarik sekali dan sangat berkembang, karena sekarang orang berkiblat ke pemakaian dengan adanya rempah-rempah tersebut. Kemudian selanjutnya yaitu kebijakan pemerintah yang belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Nah, sekarang ini pemerintah pun sudah mulai berkiblat atau membina UMKM. Karena apa? Di masa-masa pandemi seperti ini atau di masa-masa krisis moneter di tahun 1998, ternyata yang masih eksis dan masih bisa berkembang adalah UMKM. Sedangkan perusahaan-perusahaan yang besar di masa krisis-krisis seperti ini, itu semuanya ada berapa persen di Indonesia itu mengalami kolaps atau mengalami kerugian, dan akhirnya banyak sekali untuk merumahkan tenaga kerja atau mem-PHK-nya. Kemudian yang selanjutnya yaitu masih kurangnya pembinaan, bimbingan manajemen dan peningkatan kualitas SDM. Nah, di sini memang UMKM itu tidak bisa dilepas begitu saja, tetapi harus tetap ada suatu pembinaan. Nah, pembinaan di sini bisa saja dari sisi sumber daya manusianya, kemudian bisa saja dari sisi produksinya dengan adanya jaminan kualitas yang baik, bagaimana dengan pengelolaan, dan juga bagaimana dengan cara sistem packing agar bisa menarik untuk bisa dipasarkan. Kemudian kita lanjutkan dengan fungsi dan peran UMKM. Nah, sedangkan fungsi dan peran UMKM sangatlah penting di sini, karena sektor ini bukan sebagai sumber mata pencaharian orang banyak saja, tetapi juga mampu menyediakan langsung tenaga kerja bagi mereka yang tingkat pengetahuan dan keterampilannya rendah. Karena terus terang, dengan jumlah UMKM yang banyak di Indonesia sekitar 97%, berarti dengan sendirinya akan menyerap tenaga kerja yang lebih besar. Nah, di mana nanti kalau di dalam menyerap tenaga kerja yang lebih besar di situ, kemungkinan ilmu dari para UMKM itu atau pemilik UMKM itu bisa disalurkan melalui tenaga kerja yang ikut bekerja atau mengembangkan UMKM tersebut. Kemudian untuk tantangan ke depan bagi UMKM. Nah, tantangan ke depan itu sangat-sangat berat untuk UMKM. Karena apa? Tanpa dengan adanya tadi bisa mengkondisikan permasalahan yang internal, eksternal tadi, bisa membuat suatu permasalahan tersebut menjadi suatu keberhasilan, maka pemberdayaan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi nasional, terutama pengusaha kecil, menengah, dan koperasi, mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan. Tetapi misi tersebut belum berjalan seiring dengan sikap pemerintah yang masih belum menunjukkan keprihatinan pada usaha kecil. Nah, di dalam sistem ekonomi kerakyatan di sini memang kita harus memfokuskan
bagaimana ekonomi itu bisa tumbuh dan berkembang, terutama di sektor masyarakat yang paling kecil. Ya, salah satunya tadi dengan adanya pengembangan usaha UMKM di situ. Nah, dengan adanya pengembangan usaha UMKM yang tadi sudah saya sebutkan, untuk adanya pembinaan, pendampingan, pendampingan dan juga adanya pelatihan bagi para UMKM. Jadi di sini akan bisa mengembangkan bagaimana UMKM itu bisa menjadi lebih besar. Sedangkan kalau menurut Undoro 1997, struktur perekonomian Indonesia itu seperti piramida. Nah, kalau kita tahu piramida itu kan seperti segitiga. Nah, puncak piramida itu dikuasai oleh perusahaan besar, sedangkan di bagian bawah piramida berkerumunan usaha kecil dan menengah. Di bagian bawah piramida tadi sudah saya sebutkan, yaitu usaha kecil dan menengah. Dengan demikian sangat tampak sangat tampak suatu hubungan ekonomi di Indonesia. Banyak penduduk yang menggantungkan hidup di UMKM tertindas, sedangkan pengusaha industri dikuasai oleh perusahaan besar. Tetapi kalau melihat fenomena yang ada dengan adanya krisis ekonomi di Indonesia tahun 1998 dan juga di era masa pandemi ini, malah justru dari UMKM lah yang masih eksis untuk berdiri. Sedangkan perusahaan-perusahaan besar sudah mengalami gulung tikar ataupun kebangkrutan dan akhirnya akan merumahkan atau mem-PHK dari para karyawannya. Selanjutnya, bagaimana atau solusinya pemberdayaan UMKM di Indonesia? Nah, solusinya di sini yang dilakukan oleh di negara kita, terutama di Indonesia, adalah pemberdayaan lembaga keuangan mikro yang berfungsi memberikan dukungan modal bagi perusahaan mikro untuk meningkatkan usahanya. Salah satunya yang mendukung untuk lembaga keuangan mikro terhadap pemberdayaan UMKM itu adalah pemerintah sudah memberikan kepada perbankan, yaitu terutama di Bank Rakyat Indonesia. Salah satu contohnya, dia sudah membuat adanya atau menyalurkan dengan adanya KUR, kredit usaha rakyat. Di situ digunakan untuk UMKM. Nah, nanti di sana itu dari pihak perbankan itu akan memberikan fasilitas-fasilitas bagi UMKM yang memang dia membutuhkan permodalan untuk pengembangan atau pemberdayaan UMKM tersebut. Saya kira untuk strategi pengembangan UMKM sampai di sini, dan semoga dengan materi ini bisa bermanfaat untuk para pengembang UMKM. Saya kira cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.